Palisade. Palisade. Ya, antara itu lah. Ya. Bebas. Selamat datang kembali di Cinta Mobil TV. Dalam video ini kami akan sedikit memprediksi mobil-mobil baru yang akan meluncur di tahun 2021 ini. Jadi untuk Anda yang mungkin berencana untuk membeli mobil baru di tahun 2021, silahkan saksikan video ini sampai habis karena mungkin saja mobil idaman yang cocok dengan Anda ada di video ini. Dan kira-kira seperti apa mobilnya? Semakin memudahkan Anda. Aplikasi baru cintamobil.com. Tampilan interface kini terasa lebih segar. Anda bisa berganti akun pembeli menjadi akun penjual dengan lebih mudah. Geser untuk mencari mobil impian. Notifikasi kini lebih tersegmen sesuai dengan preferensi Anda. Anda bisa mencari teman atau sesama pencari mobil. Ada banyak aktivitas seru agar Anda makin kenal dengan mobil. Cara pintar cinta mobil. Download aplikasi Cinta Mobil sekarang. Harus diingat dan penting sekali untuk diingat agar tidak terjadi perdebatan di kolom komentar. Prediksi ini kami buat, ini berdasarkan referensi dari luar negeri dan tentunya informasi yang sudah kami himpun melalui wawancara yang sudah kami lakukan. Karena jumlah merek di Indonesia lumayan banyak, jadi kita mulai berdasarkan abjad. Yang pertama ada di brand Audi. Audi itu, kalau kita lihat dari referensi global, dia itu sudah meluncurkan A5 Coupe, A5 Sportback, dan juga RS4 Avant. Jadi ini varian coupe-coupean lah ya. Sama satu lagi yang station wagon, yang RS4, yang station wagon. Dan satu lagi SUV-nya, dia juga akan meluncurkan Q7 yang facelift-nya. Terbaru. Ini sangat mungkin terjadi karena mengingat Q7 itu udah lama banget terakhir dia ada facelift. 2017 mungkin. Ya. Oke. Mungkin untuk Anda yang suka Audi, Anda harus menunggu karena sebenarnya line up yang disebutkan Fikri ini semuanya menarik ya, Fik ya? Iya, ini yang 3 teratas tadi, yang A5, RS4 itu dia memang jarang-jarang lah ya. Iya. Karena memang jarang varian Audi yang sports atau coupe atau yang bentuknya keren itu masuk ke Indonesia sebenarnya, Fik ya? Iya. Mungkin market di Indonesia sekarang lagi bagus untuk mobil-mobil yang kelas ini. Oke, kita mulai dari BMW kemudian. Dari BMW, melalui referensi mobil-mobil yang sudah meluncur di pasar global yang baru-baru ini, dan biasanya kalau sudah meluncur di pasar global, di Indonesia itu hanya tinggal menunggu waktu, biasanya jedanya hanya mungkin sekitar 1 tahun paling lama. Paling lama itu. Oke, yang terbaru, yang akan masuk ke Indonesia, pertama ada BMW Seri 2. Seri 2 ini akan bersaing langsung dengan Mercedes-Benz A-Class Sedan yang sudah main duluan di Indonesia tanpa rivalnya saat ini. Main tunggal. Makanya kalau ada Seri 2 yang masuk, ini akan jadi lebih seru. Kemudian ada Seri 4, seri genap nih kayak Fik ya. Iya, ini coupe nih. Kemudian BMW 5 Series. Dan yang paling ditunggu ini adalah BMW M3 dan M4 yang sudah menuai banyak perdebatan. Sebenarnya sih kalau menurut saya, tidak ada salahnya Anda berdebat mengenai desain terbaru M3 dan M4 atau Seri 2 terbaru yang banyak orang yang nggak suka. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Anda apakah suka dengan desain-desain BMW terbaru itu dengan gigi kelincinya? Tapi kalau saya pribadi, tapi kalau saya pribadi, itu adalah salah satu desain mobil saat ini yang paling fresh menurut saya. Beda ya. Ya. Dan ini yang BMW itu rata-rata seri yang favorit di Indonesia ya. Benar. Seri-seri favorit lah. Oke, lanjut lagi kita ke Daihatsu. Daihatsu kira-kira ada 3 mobil. Yang pertama ada Rocky. Ini bukan Rocky yang zaman dulu ya. Iya. Ini Rocky versi SUV mungilnya. Nanti dia akan head to head lawan Kia Sonet dan juga Nissan Magnite. Wah, makin seru nih permainan SUV di Indonesia. Iya, itu satu. Terus ada Grand Max yang facelift. Jadi faceliftnya itu nggak ada ubahan desain sih sebenarnya ya. Fitur-fiturnya aja kayak headlampnya dia sudah LED sekarang. Udah keren lah. Udah kayak Grand Max yang ada di Jepang. Terus yang paling ditunggu-tunggu adalah Xenia.
Xenia nanti katanya dia itu berpenggerak roda depan. Ya beda lah sama karakter Xenia zaman sekarang ya. Oh, berarti Yang sekarang ini maksudnya tahun 2020 sebelumnya. berarti rumor-rumor Xenia versi baru bener-bener all new itu tahun ini benar-benar akan terjadi, Vic ya? Iya, dan katanya juga di NGA kan. Oh, TNG. Oh, di Daihatsu. Daihatsu Ya. New Global Architecture Ya. itu kan. Kira-kira bisa nggak, Vic, dipastiin kapan sih perkiraan waktunya untuk Rocky sama Xenia? Karena yang menarik dua ini sih menurut gua. Wah, kalau nebak, kalau ini ntar bener musrik lagi. Iya. Tapi kira-kira katanya di akhir tahun, tepatnya di Oktober lah ya. Oke, Insya Allah. tapi kalau nggak ada Daihatsu, kendala. Katanya. Tapi menurut informasi yang beredar sih kemarin, katanya Daihatsu Rocky akan meluncur di bulan Mei. Kemudian Daihatsu Xenia terbaru itu di bulan Oktober schedule-nya. Tapi kita nggak pernah tahu Kita dia nggak tahu sih ya, dalam kepastiannya kondisi saat kapan. ini Iya, iya. Mudah-mudahan secepatnya sih, karena saya sendiri sebenarnya sudah mulai bosan sama Xenia Yang sekarang ya. Sebelum Honda ada DFSK, tapi kami menilai kalau DFSK mungkin akan absen dulu di tahun ini untuk meluncurkan model baru. Karena di global sendiri DFSK itu banyak prototype justru, belum ada versi barunya. Prototype-nya udah mobil-mobil yang berarah ke mobil listrik. Kita tunggu aja, tapi sepertinya DFSK tahun ini akan absen dulu. Berarti selanjutnya kita mulai dari Honda. Ada 3 mobil kira-kira. Honda City Hatchback kami sudah memprediksi sebelumnya, sudah ada video newsnya yang kami buat karena dia akan segera meluncur dalam waktu dekat, kira-kira di awal tahun ini. City Hatchback direncanakan akan meluncur sekalian dengan kakaknya itu Honda City. Jadi City Sedan dan City Hatchback mungkin akan meluncur berbarengan. Kemudian diperkirakan juga akan ada varian terbaru dari CR-V. CR-V Hybrid diperkirakan akan masuk ke Indonesia karena Indonesia menuju elektrifikasi itu sudah semakin kencang. Ya makin terlihat lah ya. Ya. Bentar lagi akan berubah, mobil-mobil itu akan menjadi mobil listrik lah ya. Iya. Oke, lanjut lagi setelah Honda ada Hyundai. Ini beda sedikit aja ya, satu italic, satu lagi bold ya? Iya, satu lagi bold ya. Beda sedikit lah. Beda tipis. Ininya. Hyundai itu akan meluncurkan 2 mobil terbaru, model baru. Itu ada Hyundai Tucson dan juga Hyundai Creta. Kalau Tucson itu dia lebih kayak lebih futuristis lah tampilan sampingnya ya. Tampilannya itu kayak Lamborghini Urus tuh waktu itu gua review tuh. Keren tuh bagian sampingnya. Dan satu lagi kalau kereta ini lagi-lagi SUV yang mungil itu makin rame. Tadi kan udah ada Rocky itu yang terbaru. Nah, ini sekarang ada kereta. Jadi SUV lagi dua-duanya dari Hyundai. Dan kami memprediksi kenapa semuanya SUV karena memang saat ini market SUV sedang sangat besar di Indonesia dan Hyundai baru saja meluncurkan SUV paling mahalnya itu Hyundai Palisade. Ya, Palisade. Palisade. Ya, antara itu lah. Ya. Bebas. Oke, kita lanjutkan lagi. Pabrikan berikutnya ada Isuzu yang sudah lama nampaknya terasa seperti mundur dari permainan passenger car. Panther ya? Iya. Tapi tahun ini tentu saja bukan Panther yang akan meluncur. Tahun ini sepertinya akan meluncur MU-X model terbaru. Jadi untuk Anda yang mencari SUV lagi, diesel, tangguh, nyaman, sepertinya MU-X model terbaru ini juga bisa menjadi pilihan dan harus ditunggu nih. Karena Isuzu biasanya terkenal dengan durabilitas yang luar biasa. Iya, rajanya diesel. Oke, kita lanjut lagi ke Jeep. Ya, Jeep kayaknya nggak mau ketinggalan dibandingkan Hummer ya. Hummer kan udah ngeluarin Hummer EV kan. Dia juga mau ngeluarin Wrangler E. Ini juga mobil elektris yang pasti efisien banget lah ya. Karena Jeep gitu-gitu kan agak boros lah mobilnya. Benar. Dan apalagi mengingat sekarang maksud saya sekarang itu pemegang merek Jeep itu diambil alih oleh perusahaan baru, PT baru. Jadi saya rasa Jeep sendiri di Indonesia akan lebih serius lagi untuk mendatangkan mobil-mobil baru termasuk Wrangler E ini yang kita prediksi karena yaitu Indonesia udah mulai menuju era elektrifikasi yang masuk berarti harus mulai mobil-mobil listrik. Mungkin yang paling keren ini salah satu mobil listrik yang paling keren ini Wrangler E mungkin. Iya, paling maskulin ya, tapi elektrik. Benar. Mantep banget. Oke, selanjutnya ada huruf K. Apalagi kalau bukan Kia. Kia karena tahun lalu sebenarnya sudah cukup banyak yang diluncurkan ya, Vic. Kia Sonet yang paling baru kan. Tahun depan diprediksi itu dia akan meluncurkan Kia Sedona versi terbaru. Karena Sedona memang dia salah satu marketnya di sini yang besar itu Sedona. Kemudian kalau melihat
seperti Kia Stinger atau Kia Rio mungkin peminatnya agak kurang. Jadi sepertinya Kia Sedona dan SUV-nya itu akan tetap jadi market leadernya di Kia Indonesia. Dan lanjut lagi di brand mobil Mazda. Ini sebenarnya Mazda ini dia kurang ini sekarang ya untuk mobil baru ya, di Indonesia ya. Kayak tahun 2020 dia jarang banget ngeluncurin mobil baru. Nah, kita memprediksi Mazda di tahun ini dia akan meluncurkan mobil elektrik pertamanya, yaitu MX-30. Jadi ini sebenarnya udah diluncurin sih di Jepang ya. Udah dilunturkan ya? Udah dilunturkan. Tapi belum dijual secara massal gitu. Tapi kalau di logika dan melihat market Indonesia, sepertinya MX-30 elektrik ini memang menjadi salah satu kandidat yang paling kuat untuk meluncur tahun ini, Vic. Karena dia SUV, basicnya CX-30, tapi elektris untuk mendukung era elektrifikasi di Indonesia. Oke. Mudah-mudahan benar, Vic, karena ini salah satu mobil yang menarik, Vic. Selanjutnya ada pabrikan dari India yang bernama Mahindra, yang baru saja saya buat reviewnya. Itu salah satunya adalah Mahindra Bolero yang akan meluncur di tahun 2021. Ini salah satunya adalah mobil yang menarik, Mahindra Thar. Thar, T pakai H, Thar. Ini adalah mobil India paling keren yang bentuknya sangat mirip dengan Jeep Wrangler. Iya. Sebenarnya Anda jangan protes karena Mahindra itu punya sejarah panjang dengan brand Jeep dari dulu. Itu kenapa desainnya itu dia persis Jeep. Karena dia sebenarnya mungkin punya kuasa di situ ya mungkin ya. Ada soft topnya juga. Iya. Mantap juga. Lucu juga nih kalau mungkin Mahindra Thar benar-benar masuk. Mungkin jadi salah satu alternatif selain jika Anda budgetnya tidak cukup membeli Jeep Wrangler, bisa beli Mahindra Thar. Tampilnya udah mirip. Kita tunggu aja nih. Mudah-mudahan harganya terjangkau, Vic ya. Dan bentuknya mungkin nggak terlalu beda jauh sama Wrangler. Pasti agak aneh sih. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Maserati, tapi emang Maserati dari produk globalnya pun dia juga tidak ada yang baru ya. Dan rata-rata yang baru itu sudah masuk ke Indonesia, seperti kayak Ghibli kemarin udah masuk. Yang terbarunya juga udah diluncurkan di Indonesia. Oke, kita lanjut aja ke Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ini sebenarnya ini yang paling ditunggu nih, rajanya sedan, S-Class W223. Ini mobilnya luar biasa canggih lah ya. Ini akan jadi mobil mewah terfavorit mungkin di Indonesia kali ya. Bener sih kalau ngelihat dari kemarin yang diluncurkan di global ya. Iya. Itu wah, desain interiornya keren. Futuristis banget, mewah. Parah. Ini wajib ditunggu sih, Vic ya. Iya. Jadi kalau Anda berencana untuk mencari memang sedan eksekutif besar, sabar dulu, mendingan nunggu S-Class W223 keluar. Ini fix akan datang ke Indonesia di tahun ini. Ini peminatnya soalnya pemilik S-Class tuh udah nungguin mana nih S-Class baru, mana S-Class terbaru. Gitu ya? Iya. Ya nggak sabar. Gue juga nggak sabar sih pengen lihat. Oke, selanjutnya setelah Mercedes-Benz ada Mini. Mini di Indonesia akan segera meluncurkan Mini Countryman facelift. Bukan model baru, facelift. Mungkin ini untuk menyegarkan saja karena Mini Countryman adalah salah satu lini Mini yang paling laku saat ini di Indonesia. Ya karena itu lagi, Mini Countryman itu SUV, dia sesuai dengan kontur di Indonesia, sesuai dengan market di Indonesia saat ini. Kita tunggu saja, sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah dari Mini Countryman baru, cuman pasti lebih segar pastinya. Iya, dari desain sih nggak signifikan ya. Ya. Lanjut lagi di Mitsubishi. Mitsubishi ada Eclipse Cross yang model baru ya. Ya. Dan ada Pajero Sport yang facelift. Sebenarnya Pajero Sport ini yang ditunggu-tunggu nih. Karena udah pada nanya semua kapan Pajero Sport diluncurkan. Kayaknya sih Mitsubishi nunggu sampai pandemi ini agak reda dikit. Ya. Orang jadi antusias banget dan dia keluarin mobil. Tapi sebenarnya lucu sih, Vic. Karena kalau ngomongin pandemi dengan daya beli Indonesia, orang Indonesia tuh kayak nggak terpengaruh dengan pandemi. Tetap beli mobil, mau mobil semahal apa diluncurkan pasti dibeli. Juga ya. Iya. Tapi lucu juga, ada cerita lucu juga soal Pajero Sport ini karena kemarin sebenarnya waktu ada peluncuran terbaru Mitsubishi Xpander versi limited edition, itu saya menduga itu adalah Pajero Sport terbaru. Ternyata salah. Mungkin di tahun ini, kita tunggu saja. Oke, selanjutnya sebenarnya ada brand MG, tapi mengingat MG di Indonesia saat ini agak terombang-ambing posisinya, walaupun memang APM-nya masih serius, tapi saya lihat produk-produknya belum ada yang mungkin masuk dan terlalu spesial untuk dimasukin ke Indonesia. Mungkin mereka akan fokus dulu untuk ke branding dan pembentukan jaringan di Indonesia lebih baik lagi sih. Atau nggak mungkin yang MG ZS akan facelift kali ya? Oh, mungkin bisa jadi. Tapi kalau Anda tertarik,
Anda harus menunggu tentunya ada kabar soal MG karena kami sendiri belum mendapat kabar pasti soal peluncuran produk terbaru MG. Tapi karena MG tidak ada, kita lanjutkan lagi ke Nissan. Nissan, walaupun Anda sudah dengar kabar kalau Nissan sudah NMI itu sudah dibubarkan dan berubah menjadi NMDI yang diambil alih oleh grup Indomobil, dia akan meluncurkan produk terbaru yaitu Nissan Leaf terbaru. Kok nggak salah Nissan Leaf ini udah lama ya? Sebenarnya. Kan pernah dicoba juga di Kerawang ya, nggak salah ya? Tapi sebenarnya Nissan Leaf ini yang mungkin diluncurkan nanti mungkin model barunya yang paling baru di Jepang. Karena sebenarnya Nissan itu sudah mulai mau menuju dan mendukung sekali era elektrifikasi mulai sejak Nissan Kicks diluncurkan di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke Peugeot. Peugeot kembali lagi kayaknya tertarik banget dengan SUV yang mungil banget ya. Dia akan kayaknya akan ngeluncurin 2008. Oke, 2008 ini sebenarnya versi terkecilnya SUV dari Peugeot sekarang lah ya. Kayak 3008 kan? Ya. Ini versi yang kecilnya lagi. Kalau Anda ingat Peugeot di Indonesia saat ini itu pernah saya sebutkan di video kami saat mereview Peugeot 5008 terbaru, itu hanya menjual Peugeot 3008 dan 5008 dan semuanya SUV. Itu kenapa kami memprediksi yang masuk lagi akan SUV karena yang laku SUV. Saat dan lagi kayaknya tahun 2021 akan menjadi tahun dimana SUV kecil itu akan naik banget pabriknya. Jadi dia ganti mungkin hatchback tuh kayak Yaris dan lain-lain, kayaknya sih akan gantiin kayak gitu tuh. Benar, baru saya mau ngomong seperti itu, ternyata Fikri berpikiran yang sama. Iya. Tapi sekali lagi, perkiraan kami ini adalah perkiraan yang kami beberapa sudah berwawancara dan sudah confirm akan hadir, tapi beberapa lainnya juga kami memprediksi dengan melihat market di luar negeri dan menyesuaikan dengan market di Indonesia. Selanjutnya ada Porsche, dan ini sudah confirm Porsche Taycan secara resmi akan hadir di Indonesia tahun ini. Walaupun kalau Anda tahu Taycan sebenarnya sudah ada dibawa oleh salah satu importir umum Prestige Motorcars di Indonesia, tapi secara resmi belum pernah masuk lewat pemegang mereknya. Jadi tahun ini akan langsung masuk Porsche Taycan. Mudah-mudahan cintamobil.com mendapat kesempatan untuk langsung mencoba dan test drive Porsche Taycan terbaru. Oke, lanjut lagi, masih di segmen yang sama, mobil SUV kecil. Akan diluncurkannya itu Renault Kiger. Model baru. Wih, seru. Ini sebenarnya irisan ya dengan Kwid sama Kwid Climber. Kayaknya irisan ya. Tapi mungkin kalau Kwid itu ditempatkan sebagai small hatchback, Kiger mungkin akan masuk ke SUV-nya ya. Iya, mungkin small SUV ya. Small SUV-nya. Bukan compact SUV. Compact SUV kan HRV. Ini mungkin akan small SUV, ada segmen baru lagi untuk menempatkan Nissan Magnite, Kia Sonet, Rocky. Jadi kita harus membuat segmen baru lagi. Tapi sepertinya memang semua pabrikan tertarik untuk bikin ini ya. Kayak rata-rata ada semua ya sekarang ya. Iya. Dari akhir tahun 2020 pertama kali Sonet keluar, udah tuh nyambung tuh semuanya keluar yang lain. Tapi kalau saya sendiri Kia jadi pertama ya. Oh iya bener sih. Tapi karena saya sendiri menganalisis kalau SUV itu sampai sekarang masih menjadi pilihan karena fleksibilitasnya, Fik. Di Indonesia cocok, mau jalan jelek dihajar, dia porsinya kecil, SUV kecil, parkir gampang di mall, tapi punya fleksibilitas yang baik kayak SUV. Itu kenapa semua pabrikan membuat SUV kecil. Oke, selanjutnya setelah Renault, ada pabrikan termewah di dunia. Ada Rolls-Royce yang akan kami memperkirakan akan meluncurkan Ghost terbaru. Wah, sebenarnya ini hanya perkiraan kami, belum terkonfirm apakah akan hadir segera. Tapi kalaupun ini akan hadir, semoga saja pihak Rolls-Royce Indonesia mendengar, karena kami menantikan kesempatan sekali untuk bisa melihat Rolls-Royce Ghost terbaru, karena saya sendiri sudah melihat lewat digital di internet, itu super keren. Dan lanjut lagi, kita ke brand Subaru. Sebenarnya Subaru ini udah nggak ada lagi di Indonesia ya. Ya, setelah terakhir 2012 kalau nggak salah. Ya, dia pilot lah intinya ya. Iya. Terus dengar kabarnya di tahun ini 2021 dia akan comeback lagi ke Indonesia. Dan kemungkinan mereka akan membawa dua line up terbaru seperti Subaru Levorg. Itu sejenis station wagon-nya ya. Iya, kok aneh ya yang dimasukin ya? Nggak tahu, peminat station wagon pun juga jarang lumayan dan menarik di Indonesia ya, karena jarang ya. Karena jarang jadi menarik banget. Nah, itu satu lagi BRZ. Wah, iya BRZ yang baru super keren, yang diluncurkan sekalian sama Toyota 86 ya. Itu dia kayaknya
facelift apa gimana ya? Model baru ya? New model. New model, super keren, itu wajib ditunggu. Tapi melihat line up-nya ini kenapa dia nggak memasukkan itu ya? Seperti line up SUV-nya, saya lupa sih line up SUV-nya baru apa. Tapi biasanya sih dia akan berusaha mencoba bermain di pasar yang besar ya. Tapi sepertinya ini mungkin strategi yang lain lagi. Kayaknya dia pengen cari yang unik dulu deh, yang jarang cuman buat jadi mobil hobi. Dia masuk ke pasar situ dulu kayaknya ya. Tapi masuk akal Phil kalau dipikir, karena Subaru sendiri di Indonesia itu masih menjadi brand yang banyak dikenal oleh antusias. Iya benar. Ya, penggemar otomotif antusias. Karena kalau orang awam itu Subaru itu brand mana pasti gitu. Ya benar-benar strateginya. Mobil hobi lah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kembali ada brand dengan huruf S, ada Suzuki yang di tahun ini diprediksi akan meluncurkan carry facelift tahun 2021. Saya sendiri belum tahu faceliftnya akan seperti apa, tapi kita tunggu saja. Kemudian ada juga Suzuki New Karimun Wagon R. Sepertinya Suzuki lumayan konsisten ya untuk meluncurkan mobil LCGC, walaupun saya sendiri dan mungkin Anda berpendapat New Karimun Wagon R itu bentuknya kurang menyenangkan gitu ya. Tapi kayak car gitu ya. Ya, tapi secara produk sebenarnya New Karimun Wagon R itu sangat asik dikendarai sebenarnya. Dia spacious walaupun bentuknya agak aneh. Untuk sebuah LCGC dia value for money lah. Dan ada Toyota. Dan kemungkinan di tahun 2021 Toyota akan meluncurkan 3 mobil. Itu ada Race yang segmennya udah kita bahas dari tadi, udah banyak banget. Yang SUV mungil, ada GR Yaris. Ini kayaknya masuknya ya kayak BRZ gitu ya Mas ya. Kayak wah, iya. Kayak Supra, Toyota Supra. Waktu itu masuknya cuma terbatas, cuma berapa mobil doang masuk. Dan yang terakhir ada Avanza, yaitu dia sepaket lah itu ya, Xenia Avanza. Pasti datang di launching yang bersamaan biasanya. 2021 ini kayak akan jadi tahun yang menarik buat Toyota Vic, karena mobil yang diluncurkan semuanya menarik nih. Race menarik, Avanza menarik banget yang baru. GR Yaris ini mobil yang paling saya tunggu pribadi sebenarnya. Walaupun mungkin harganya nanti mungkin nggak terjangkau ya. Karena ini bukan Yaris biasa. Iya, ini bukan Yaris biasa, ini mobil ya kembali lagi mobil hobi ya. Mobil performance ya. Mobil performance, mobil rally lah ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah Toyota sebenarnya ada huruf V itu Volkswagen. Tapi kami sendiri belum mendapat kepastian dan informasi dari Volkswagen. Saya sendiri belum berani untuk menyimpulkan mereka akan meluncurkan produk apa, karena di tahun lalu kami pernah membuat prediksi. Kami memprediksi kalau dia akan memasukkan SUV mungil, tapi ternyata tidak masuk-masuk. Yang masuk cuma itu ya, Tiguan Allspace. Yang baru. SUV juga, tapi bukan yang mungil. Meleset prediksi kami. Kalau saya sendiri berharap Volkswagen akan memasukkan line up SUV kecilnya yang terbaru, kemudian yang penting itu justru sebenarnya Volkswagen Polo terbaru sama Volkswagen Golf Mark 8. Sebenarnya Mark 8 kayaknya kemahalan ya. Iya, ketika akan masuk ke Indonesia sepertinya akan harganya terlalu jauh dari ekspektasi. Oke. Yang terakhir ada Wuling, dan Wuling ini harus Anda tunggu-tunggu karena rencananya mungkin akan ada Wuling Victory yang masuk ke Indonesia setelah kita pernah membahas prototipenya dan sudah sepertinya kabarnya juga sudah diproduksi. Wuling Victory ini kalau saya sendiri beranggapan dia akan ditempatkan di atas Cortez. Atau mungkin head to head sama Odyssey kali ya? Mungkin ya. Kayaknya mirip-mirip ya. Karena dari speknya waktu itu dilihat itu mewah, lebih besar dari Cortez. Ya kan ukurannya. Tapi saya juga belum tahu ukurannya seberapa besar. Mungkin juga dia akan menggantikan Cortez, mungkin juga. Bisa jadi. Tapi kalau Anda bisa search di Google, Wuling Victory ini bentuknya super keren, interior super keren. Jadi wajib banget ditunggu dan sepertinya 2021 akan jadi tahun yang menarik untuk industri otomotif di Indonesia. Jadi itulah brand terakhir yang kami prediksi akan diluncurkan di Indonesia di tahun ini 2021. Ya, sekian video prediksi kami kali ini. Jangan lupa prediksi kami ini tidak sepenuhnya benar, tidak 100% benar. Karena kalau 100% benar, kami bukan memprediksi. Kami melakukan ramalan seperti dukun. Lupa sende sembur. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan subscribe channel YouTube Cinta Mobil TV. Nyalakan notifikasi, download aplikasi kami, dan Anda bisa mendengarkan bahasan kami mengenai otomotif di Spotify dengan nama Kajian Roda 4. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.